Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertema tentang filsafat Islam, konektivitas dengan filsafat Yunani dan epistemologinya. Langsung saja, berikut penjelasan-penjelasan dari materi kelompok 1. Pembahasan kita kali ini mengenai filsafat Islam, yang mana terdapat sejarah filsafat Islam, hakikat filsafat Islam, objek kajian filsafat Islam. Di dalam sejarah filsafat ini, meski pada umumnya filsafat Islam dipercayai sebagai berawal dari Al-Kindi, tetapi ada catatan bahwa orang Islam pertama yang disebut sebagai filosof adalah Iran-Shahri. Pemilihan Al-Kindi sebagai filosof pertama dalam sejarah Islam tentu terkait dengan kenyataan bahwa Al-Kindi lah orang pertama yang berusaha merumuskan secara sistematis apa itu filsafat Islam. Pemikiran Al-Kindi sebenarnya masih dekat dengan teologi Islam yang sudah lebih berkembang dalam dunia pemikiran Islam. Dia memang dikenal sebagai seorang Mu'tazili karena posisinya sebagai filosof awal Islam dan juga minatnya pada teologi. Al-Kindi merasa perlu untuk menulis buku filsafat pertama, yaitu Al-Falsafah Al-Ula, sebagai semacam pembahasan tentang posisi filsafat dalam keseluruhan pemikiran Islam. Yang kedua, hakikat filsafat Islam. Secara literal, filsafat berasal dari kata philo, yang artinya cinta, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan. Dalam khasanah ilmu, filsafat diartikan sebagai berpikir yang bebas, radikal, dan berada dalam dataran makna. Kata Islam pun berasal dari kata salimah yang berarti sejahtera. Filsafat Islam sendiri pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan the philosophy of Islam. Filsafat Islam selalu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hakiki dengan bahasa intelektual dan rasional. Filsafat Islam bukan filsafat yang dibangun dari tradisi filsafat Yunani yang bercorak rasionalistik, tetapi dibangun dari tradisi sunnah Nabi dalam berpikir yang rasional transendental. Dan filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat kenabian Muhammad. Filsafat kenabian merupakan bentuk orisinal dalam tradisi filsafat Islam. Yang dimaksud dengan filsafat kenabian adalah realitas pengetahuan dan membuat kenabian sebagai suatu landasan ontologis, epistemologis, serta aksiologis bagi konstruksi pemikiran Islam. Yang ketiga, objek kajian filsafat Islam. Adapun objek filsafat Islam ialah objek kajian filsafat pada umumnya, yaitu realitas, baik yang material maupun yang gaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Qur'ani. Filsafat Islam membahas hakikat semua yang ada, sejak dari tahapan ontologis hingga menjangkau dataran yang metafisis. Filsafat Islam juga membahas mengenai nilai-nilai yang meliputi dataran epistemologis, estetika, dan etika. Di samping itu, filsafat Islam membahas pula tema-tema fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu Tuhan, manusia, alam, dan kebudayaan yang disesuaikan dengan kecenderungan, perubahan, dan semangat zaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek filsafat itu sama dengan objek ilmu pengetahuan bila ditinjau secara material dan berbeda bila secara formal. Adapun objek kajian filsafat Islam itu sendiri mencakup Tuhan, alam, dan manusia yang bersumber kepada Al-Quran, hadis,
Saya akan melanjutkan materi yang kedua dari penjelasan teman saya, yaitu tentang filsafat Yunani. Lahirnya filsafat di Yunani. Pada bangsa Yunani seperti bangsa-bangsa di sekitarnya terdapat suatu mitologi yang kaya dan luas. Kesusastraan Yunani, pengaruh ilmu pengetahuan dari daerah timur kuno. Berikut tokoh-tokoh filsafat Yunani atau Yunani kuno. Yang pertama Thales, yang kedua Anaximander, yang ketiga Anaximenes, yang keempat Herakleitos, yang kelima Parmenides, yang keenam Sofisme, yang ketujuh Zeno. Tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik ada 3. Yang pertama Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Yang terakhir, transmisi filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang pertama, filsafat muncul sebagai cara berpikir yang logis dan rasional. Yang kedua, sekitar abad keempat sebelum Masehi, muncul beberapa filosof penting di Athena. Yang ketiga, filsafat lalu berkembang menjadi pandangan hidup. Yang keempat, sekitar setengah abad menjelang awal abad Masehi, bangsa Romawi yang lebih kuat dan hal militer dan politik. Yang pembahasan ketiga tentang hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Dengan adanya bukti-bukti yang digunakan oleh sebagian filosof Islam, maka salah apabila filsafat Islam dianggap plagiat terhadap filsafat Yunani. Namun akan lain permasalahannya jika filsafat Islam mendapat motivasi dari filsafat Yunani. Juga sebagian bahan-bahan pikiran filsafat Yunani yang dijadikan bahan bagi filosof Islam dalam mengembangkan filsafatnya, dengan salah satu upaya menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Hubungan antara filsafat Islam dan filsafat Yunani. Hubungan filsafat Yunani dengan Islam. Dalam filsafat Islam dapat diibaratkan seperti hubungannya antara materi dan bentuk. Islam yakni wahyunya telah memberi bentuk baru kepada filsafat Yunani, sehingga filsafat dengan bentuk yang baru itu tidak pantas lagi disebut filsafat Yunani. Yang materi terakhir tentang epistemologi filsafat Islam dengan Yunani. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang termasuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi makin pesat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu belajar atau berguru tidak berarti hanya meniru atau mengikuti semata. Harus dipahami bahwa suatu ide dapat dibahas oleh banyak orang dan akan tampil dalam berbagai macam fenomena. Ide, gagasan atau pikiran seperti dinyatakan strategi atau ekspresi dan hasil dari proses komunikasi sang tokoh dengan kondisi sosial lingkungannya. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemikiran rasional telah lebih dahulu ada dan mapan dalam tradisi keilmuan Muslim sebelum kedatangan filsafat Yunani. Jadi kedatangan berdirinya filsafat Islam itu muncul lebih awal daripada filsafat Yunani, karena filsafat Islam yang mengawali adanya filsafat sebelum munculnya filsafat Yunani. Demikian presentasi atau video penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya, jika ada salah kata atau perbuatan, saya mewakili kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik waridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.